Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan mata kuliah Sesi Tekno Usaha Kecil kelas B. Kami di sini mengambil tema yaitu manajemen sumber daya manusia, dan di sini kami akan memaparkan sedikit materi tentang manajemen sumber daya manusia. Saya Martinus Balingara, NIM 2020310067, akan menjelaskan apa sih itu latar belakang manajemen sumber daya manusia. Baik, manajemen sumber daya manusia terdiri dari kata manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen adalah seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Erceni Seong Sutejo, NIM 2020-310071. Saya dari kelompok 6 mata kuliah Sosio Tekno Usaha Kecil kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Manajemen sumber daya manusia merupakan satu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan penghabasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia adalah sebagai penarikan, seleksi, pengembangan, penggunaan dalam pemimpinan sumber daya manusia oleh organisasi. Manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek-aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan dan penilaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hoiriah, NIM 2020-310070. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia ini ilmu manajemen yang mengacu kepada fungsi manajemen dalam pelaksanaan proses-proses perencanaan, pengorganisasian, staffing, memimpin, dan pengendalian. Sesuai dengan fungsi manajemen sumber daya manusia yang mencakup analisis tugas jabatan, menyeleksi calon tenaga kerja, orientasi pelatihan, pemberian imbalan, dan memberikan tempat yang tepat untuk calon tenaga kerja, penilaian dan pengembangan sumber daya manusia. Dan aspek manajemen serta sumber daya manusia demikian strategis dan demikian luasnya, maka melibatkan banyak aspek terutama dari faktor lingkungan internal maupun eksternal. Perkenalkan, nama saya Irma Lestari Sihite, NIM 2022-317003. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tren penting yang mempengaruhi manajemen sumber daya manusia. Tren lainnya adalah banyaknya hukum yang harus dilalui. Efeknya adalah terbatasnya tindakan-tindakan manajer. Contohnya, hukum peluang kerja yang sama melarang diskriminasi berdasarkan ras, usia, jenis kelamin, atau negara asal. Tren-tren seperti globalisasi dan inovasi teknologi mengubah cara pengelolaan perusahaan. Organisasi dewasa ini harus bergulat dengan tren-tren revolusioner, akselerasi produk, dan perubahan teknologi. Persaingan yang diglobalisasi, diregulasi, perubahan demografi, dan kecenderungan ke arah masyarakat, jasa, dan zaman informasi. Perkenalkan, saya Novita Rosyani Haluho, NIM 2022-317004. Pada perusahaan-perusahaan, cara baru pengorganisasian menekankan tim fungsi silang atau cross-fungsional dan mendorong komunikasi antar departemen. Ada suatu pelonggaran tekanan yang berhubungan pada pemancangan pada rantai komando. Untuk mendapatkan pengambilan keputusan, para ahli
mengatakan bahwa organisasi dewasa ini hendaknya menempatkan pelanggan pada puncak dan menekankan bahwa setiap perubahan yang dilakukan perusahaan hendaknya mengarah pada pemuasan kebutuhan pelanggan. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia, NIM 20223170005. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri penting manajer sumber daya alam. Yang pertama, kebutuhan aktualisasi diri yang kuat, serta menghargai prestasi tinggi dan keunggulan. Seorang profesional dituntut untuk selalu ingin mencapai prestasi yang tinggi demi kepuasannya sendiri. Bagaimana ia dapat mendorong orang lain untuk berprestasi bila ia sendiri tidak mampu? Yang kedua, integrasi moral yang tinggi. Awal sebuah kehancuran bagi karir seorang profesional adalah apabila ia terbukti tidak dapat menjaga integrasi moralnya. Imbalan yang diterima seorang manajer sumber daya manusia profesional dewasa ini sebenarnya sudah dapat membuatnya hidup cukup nyaman sebagai warga kelas menengah, walaupun tidak akan membuatnya jadi kaya. Oleh karena itu, mereka yang cita-citanya menjadi kaya seharusnya memilih menjadi pengusaha atau entrepreneur. Pelanggaran yang paling sering terjadi adalah memasukkan anggota keluarganya sendiri sebagai karyawan perusahaan atau pembengkokan. Peraturan perusahaan untuk sekelompok atau seorang karyawan tentu yang mempunyai hubungan dekat dengannya. Bila hal ini sudah ia lakukan, bagaimana mungkin ia dapat melarang orang lain untuk melakukannya? Yang ketiga, senang belajar dan mencoba konsep baru. Seorang manajer sumber daya manusia profesional seharusnya selalu memutakhirkan ilmunya, atau istilah populer para konsultan adalah mencharge kembali baterainya. Mereka yang tidak suka belajar walaupun hanya membaca majalah, jurnal, atau buku akan segera ketinggalan zaman dan menjadi katak dalam tempurung. Yang keempat, bersedia menerima dan menjadi agen perubahan. Seorang manajer profesional harus mengetahui dan menyadari betul bahwa lingkungan strategik berubah dengan sangat pesat. Para manajer harus selalu siap menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut dan turut aktif dalam melaksanakan perubahan yang dirancang mengikuti perubahan dalam visi, misi, dan strategi perusahaannya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rosa Ugipa, NIM 2020310068. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 6, yaitu ciri-ciri penting manajer sumber daya manusia. Senang bekerja dalam tim. Seorang manajer atau direktur sumber daya manusia adalah anggota sebuah tim besar yang mengarahkan jalannya perusahaan. Sebagai seorang manajer, ia juga harus memimpin timnya sendiri yang menangani bidang sumber daya manusia pada saat yang bersamaan. Ia juga harus mendorong pengembangan semangat bekerja dalam tim di dalam seluruh jajaran organisasi perusahaannya. Bersikap merakyat. Sikap ini sangat terkait dengan budaya organisasi tempatnya bekerja. Bila budaya perusahaannya berbau feodalistik, akan terlihat perbedaan-perbedaan dalam perlakuan terhadap karyawan, pemimpin, dan karyawan bawahan. Fleksibel dalam pergaulan lintas budaya bukan hanya bagi mereka yang bekerja dalam lingkungan perusahaan multinasional, tetapi dalam perusahaan nasional pun keperluan untuk memiliki pengetahuan tentang perbedaan budaya dan kemampuan untuk berinteraksi lintas budaya sangatlah penting. Akan sukar bagi seorang manajer sumber daya manusia untuk bekerja dalam lingkungan budaya yang berbeda dengan budayanya sendiri bila ia tidak memiliki sensitivitas dan fleksibilitas yang diperlukan.
Perkenalkan, nama saya Erisa Sejek Manurung, NIM 2022-31700001. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu tentang kompetensi manajemen sumber daya manusia. Untuk menjalankan perannya, para manajer SDM harus memiliki 4 kompetensi utama, yaitu pertama, komunikasi. Seorang manajer SDM yang berhasil dikenal dengan kepiawaiannya dalam berkomunikasi, baik di dalam berbagai lapisan masyarakat, di tengah-tengah perusahaan, yaitu kepada staf karyawan hingga pimpinan tertinggi. Dari komunikasi yang baik yang dilakukan seorang manajer, maka perusahaan akan mendapatkan feedback yang baik pula, yaitu seperti perusahaan akan mendapatkan kontrak-kontrak kerja dengan mitra perusahaan. Sehingga dari hal tersebut, perusahaan akan lebih dikenal oleh berbagai lapisan masyarakat, dan keuntungan-keuntungan yang besar akan didapatkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah analisis dan berpikir kritis. Keterampilan menganalisis dan berpikir secara kritis menjadi sebuah keharusan bagi seorang manajer SDM. Manajer SDM harus mampu membuat sebuah keputusan yang memiliki dampak positif yang besar dan konsekuensi yang minim bagi perusahaan. Sehingga dari hal tersebut, seorang manajer SDM dituntut harus memiliki pengetahuan yang tinggi di bidangnya dan sesuai dengan passion perusahaan yang dipimpin. Perkenalkan, nama saya Almis Enggo, NIM 2020-310019. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi kompetensi manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, pencipta hubungan. Departemen SDM harus mampu menjadi perekat bagi departemen lain untuk menciptakan sarana organisasi melalui pengembangan sumber daya manusia. Untuk itu, manajer SDM harus mampu menciptakan kondisi bagi terjalinnya hubungan berbagai pihak dalam perusahaan demi meraih tujuan bersama. Dan yang keempat, kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kompetensi lain yang juga wajib dimiliki manajer SDM. Pada era departemen SDM hanya mengurusi soal administrasi, peran kepenampilan mungkin kurang. Karena itu, keterampilan kepemimpinan adalah penting, khusus dalam proses pembuatan sebuah rencana strategi bagi tim manajemen perusahaan. Terima kasih. Di video kali ini, saya akan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya sebelumnya. Jadi, sebelum memasuki pembahasan pada bab 3 yaitu penutup, saya akan memperkenalkan nama saya yaitu Yermias Ngalahamba5 dengan NIM 2020-310066 Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Jadi baik, masuk pada pembahasan bab 3 yaitu penutup. Pada yang pertama, kesimpulan manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pendekatannya, manajemen sumber daya manusia yaitu dilakukan dengan pendekatan mekanisme pendekatan, paternalisme, dan pendekatan sistem sosial. Tahap pelaksanaan yaitu rekrutmen atau pengadaan, maintenance atau pemeliharaan, dan development atau pengembangan. Fungsi adanya MSDM yaitu perencanaan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja, penilaian prestasi kerja, pemberian kompensasi, pemeliharaan tenaga kerja, dan pemberhentian urgensi. Adanya MSDM yaitu karena MSDM berarti mengurus SDM berdasarkan visi perusahaan agar suatu organisasi dapat dicapai secara
optimum staffing dan personalia dalam organisasi, meningkatkan kinerja, mengembangkan budaya korporasi yang mendukung penerapan inovasi dan fleksibilitas. Saran: penulis berharap makalah ini dapat menambah wawasan bagi seluruh mahasiswa, khususnya para pembaca, agar tergugah untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam usahanya, dan dapat menambah pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa. Demi penyempurnaan makalah ini, mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif. Jadi sekian dan terima kasih dari hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.